Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Lembaga semuanya, kembali lagi di podcast Iqbal. Gimana nih puasanya hari ini? Semoga selalu diberi kesehatan dan kelancaran ya selama menjalani ibadah puasa. Berbicara mengenai puasa Ramadan selalu menjadi momen yang spesial karena bukan hanya menjalankan ibadah puasa, tetapi juga menjadi momen untuk berkumpul bersama keluarga dan kerabat terdekat. Selain itu, Ramadan juga menjadi momen untuk kita bisa tampil menunjukkan pesona glowing kita kepada kerabat terdekat kita. Meskipun di bulan Ramadan nutrisi dan cairan kita berkurang, kita tidak boleh terhalangi dan harus tetap tampil sehat dan glowing. Maka dari itu, hari ini di podcast kali ini kita akan membahas mengenai basic step of skincare in Ramadan. Kita akan mengupas tuntas bagaimana cara menggunakan skincare di saat bulan puasa Ramadan. Tentunya bersama narasumber kita yang paling terhebat, beliau adalah seorang dokter, dosen di Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Malang. Beliau juga merupakan seorang pengusaha di bidang skincare yang insya Allah sudah cukup ahli dalam bidang skincare. Langsung saja kita sambut narasumber kita kali ini, yaitu Dr. Lia Magister. Halo, assalamualaikum Dr. Lia. Salam. Bagaimana kabarnya hari ini dokter? Alhamdulillah baik. Kalau Mbak sendiri gimana? Alhamdulillah dokter, ya juga. Semoga ini juga sehat juga ya, yang di rumah gitu. Ya, amin. Kalau boleh tahu akhir-akhir ini kesibukan dokter Lia apa gitu? Tetap sih ya ngajar yang pasti. Terus kemudian kalau dosen kan pasti kan banyak aktivitasnya ya, mulai dari menyusun proposal mungkin apapun itu, intinya perkampusan lah ya. Terus kemudian yang juga masih tetap praktek ya, karena masih juga seorang dokter pastinya tidak mau kehilangan kemampuan klinisnya, tetap praktek memegang pasien yang umum dan juga sekali lagi tetap megang skincare ya. Kira-kira Mbak Adis kawan. Baik dokter. Berbicara mengenai penggunaan skincare di saat Ramadan nih dokter, kalau boleh tahu menurut dokter apakah ada perbedaan cara penggunaan skincare di hari-hari biasa dengan penggunaan skincare saat di bulan Ramadan? Sebetulnya pada intinya tidak terlalu jauh berbeda, tetapi nanti akan ada perbedaan pada saat kita harus memenuhi cairan tadi ya. Karena kita tahu pada saat mulai dari selepas subuh, terus kemudian maghrib kan kita nggak boleh minum, nggak boleh makan. Dan nanti biasanya memang dari situ yang kemudian kita harus memenuhi cairan tadi, dan juga ada beberapa yang harus ekstra biasanya dari skincare tadi itu kira-kira. Berarti bisa dijelaskan lebih detail dokter terkait hal tersebut tadi? Oke, jadi sekali lagi tadi karena memang cairan terbatas, maka kita harus menjaga kulit kita agar tetap lembab ya. Jadi ada 6 intinya, ada 6 poin yang harus kita perhatikan. Yang pertama adalah pembersihan. Bisa jadi orang-orang itu umumnya suka meremehkan untuk cleansing ya, padahal cleansing ini penting banget. Kalau kita mau tampilan kita tetap glowing dan juga sehat itu penting banget ya. Nah, kita tahu bahwa sehari-hari kita akan ketemu dengan racun atau toksin lah ya, mungkin dari asap kendaraan atau mungkin dari debu dan juga dari misalnya ini ya kotoran lah ya di luar ya. Itu pasti kita butuh banget cleansing. Banyak banget perempuan itu yang suka misalnya males nih membersihkan wajah, padahal itu penting banget untuk menjamin bahwa kulit kita itu berganti dengan baik dan juga tetap bersih pada saat kita istirahat. Dan sekali lagi dengan pembersihan yang lebih baik ya, dengan pembersihan yang dia double cleansing, yaitu menggunakan misalnya milk cleanser gitu, atau mungkin misalnya micellar water, terus kemudian kita sambung dengan sabun yang khusus untuk wajah, jadi akan membantu kulit kita akan tetap glowing baik pada saat puasa ataupun tidak, terutama pada saat puasa. Itu yang pertama. Terus kemudian yang kedua, setelah kita membersihkan nih, dan tadi kan kena air misalnya habis wudhu di siang hari, kita tahu bahwa pada saat puasa atau fasting tadi tubuh kita belum kekurangan air ya di siang hari, apalagi misalnya ditambah posisinya misalnya seperti sekarang nih lagi panas-panasnya ya, itu akan membuat kita lebih cepat kehilangan air, sehingga kita harus mengunci kelembapan gitu. Nah, mengunci kelembapan ini pasti dengan moisturizer, yaitu kan ya. Nah, moisturizer itu penting banget. Nah, kalau pada saat puasa yang paling penting adalah moisturizer yang dia sifatnya bisa mengunci. Contohnya adalah
yang berisi hyaluronic acid. Jadi bisa dicari tuh yang isinya HA kayak gitu. Baik dokter, tadi sempat disinggung terkait moisturizer. Nah, kalau boleh tahu apakah moisturizer itu wajib digunakan untuk kita gitu? Apakah tentunya untuk orang yang memiliki kulit berminyak, apakah dengan penggunaan skincare itu malah memperparah keadaan kulitnya, mungkin bisa berjerawat ataupun menimbulkan masalah kulit lainnya? Bagaimana dokter? Oke, sebetulnya moisturizer ini penting untuk semua jenis kulit ya. Bahkan yang kulit berminyak juga sangat amat itu. Karena kenapa? Jadi tubuh itu sebetulnya pintar, Mbak. Jadi pada saat tubuh kita kekurangan air, maka tubuh itu dia akan berusaha untuk melembabkan kulit. Nah, karena dia berusaha melembabkan kulit, tapi airnya kurang, maka yang dikeluarkan oleh tubuh adalah sejenis minyak tadi. Oleh sebab itu, pada orang yang kulitnya berminyak, ya, dan kemudian airnya juga kurang, ya, maka tubuh akan semakin mengeluarkan minyak tadi, hasilnya malah semakin berminyak. Oleh sebab itu, kita akan menyarankan orang-orang yang dengan kulit berminyak tadi untuk menggunakan moisturizer. Karena pada akhirnya dia akan memenuhi kebutuhan cairan dari kulit tadi, sehingga kulit tidak lagi mengeluarkan minyak yang berlebih. Oleh sebab itu dia malah penting. Akan tetapi harus diingat jenisnya. Jadi moisturizer itu ada yang sifatnya itu pekat ya. Jadi kalau pada orang yang berminyak nanti base water lah ya biasanya kita berikan agar tidak semakin berminyak. Kayak gitu. Saya lanjut ya Pak ya. Tadi kan yang pertama sudah cleansing ya, terus kemudian kita moisturizing ya, terus kemudian yang terakhir jangan lupa kita tahu pada saat kita puasa ya, kita pasti kan tetap beraktivitas kan, nggak mungkin kan masa mau tidur aja di rumah. Nah pada saat beraktivitas yang pasti kita akan bertemu dengan sinar matahari ya gitu kan ya. Oleh sebab itu setelah kita bikin kulit kita moist tadi ya, maka kita harus melindungi kulit kita dong dengan sunblock atau sun care. Dan kita tahu bahwa kita sedang di Indonesia, kita produk Indonesia dan kita berada di garis khatulistiwa di mana sinar matahari itu sepanjang tahun kita sangat amat kaya, sehingga sekali lagi paparan sinar matahari sangat tinggi, sehingga penting bagi kita agar tidak semakin timbul hiperpigmentasi ya atau wajah semakin kusam, maka kita harus rajin menggunakan sunblock ya atau sun care tadi. Nah dan kita juga harus selalu apply ya, jadi setiap 3 jam kita mengaplikasikan sunblock lagi agar fungsi proteksinya tetap baik seperti itu Mbak. Itu tadi udah 3, cleansing udah ya, terus kemudian moist juga sudah, sunblock sudah. Nah ini yang keempat, umumnya ya pada umur ya menuju 25 ya, itu biasanya kemampuan kulit dalam mengganti sel-selnya tadi akan semakin menurun, apalagi setelah umur 25. Dan padahal untuk mendapatkan tampilan kulit yang sehat dan glowing itu kulit harus berganti secara teratur ya. Biasanya pada anak muda itu pergantian kulit antara 2 minggu 3 minggu ya sekali. Oleh sebab itu biasanya anak-anak muda ini dia akan lebih sehat dan lebih glowing. Nah pada yang tadi bertambah umurnya ya, apalagi ditambah lagi dengan stres yang banyak ya, paparan sinar matahari dan sebagainya tadi itu akan membuat kulit kita mengalami penuaan kayak gitu. Nah salah satu tanda dari penuaan tadi adalah tidak tergantinya kulit secara teratur. Nah makanya kita harus membantu nih kulit kita untuk selalu berganti secara teratur. Jadi turn off-nya kita bikin teratur nih ya di angka 2 minggu atau 3 minggu dengan menggunakan eksfoliator. Dan eksfoliatornya ini harus khusus untuk wajah ya, karena kan ada juga tuh eksfoliator, karena kan ada juga eksfoliator yang dia untuk badan ya. Kadang-kadang tuh suka nggak mau membedakan, maunya pakai badan pakai wajah itu nggak boleh, karena kan dia biasanya butirannya lebih keras ya, lebih besar, sehingga efeknya bisa lebih iritatif. Nah eksfoliator ini penting ya, bisa kita lakukan 2 minggu sekali atau 3 minggu sekali, atau bisa juga menggunakan krim malam yang dia mengandung retinol atau turunan vitamin A yang dia sifatnya adalah untuk untuk menjaga pergantian kulitnya terjadi secara teratur. Karena sekali lagi kalau kulitnya banyak yang menua itu, maka hasil akhirnya adalah wajahnya dull, kemudian wajahnya pasti kusam, dan sekali lagi sel-sel kulit tadi yang dia seharusnya tadi terganti
dan kemudian belum terganti, dia bisa menjadi makanan untuk P. agnes yang dia menyebabkan jerawat kayak gitu. Tadi sempat disinggung juga nih oleh dokter terkait kulit sehat dan glowing. Menurut dokter Lia, kulit bisa dikatakan sehat itu bila bagaimana dokter? Tadi Mbak sudah bilang glowing kan ya. Nah, sebetulnya glowing itu tanda dari kulit yang sehat kayak gitu ya. Tapi bukan yang keleng-keleng berminyak banget ya, bukan. Artinya dia bersinar dan juga dia berkilau gitu. Artinya bersinar dan berkilau adalah cenderung tampak bening ya. Dan kulitnya terus kemudian dia shining dan juga yang pasti tidak kusam kayak gitu. Dan ada tanda yang lain yaitu kulitnya dengan ketebalan yang cukup. Kalau kita tahu sekarang banyak banget ya, jadi orang-orang atau misalnya perempuan di luar sana yang suka menggunakan krim yang kita nggak tahu dari mana tuh krimnya, sampai akhirnya wajahnya merah banget, kemudian kelihatan pembuluh darahnya. Yang awalnya nggak kelihatan pembuluh darahnya jadi ada. Nah, karena gini Mbak, saya bilang awalnya kan ya, karena ada juga kondisi orang-orang yang memang dari awal sudah seperti itu. Dari kecil udah seperti itu, sudah genetik. Tapi ini ada yang awalnya kulitnya nggak kelihatan pembuluh darahnya jadi kelihatan. Itu tanda dari barrier kulit yang rusak. Nah, kayak gitu ya. Jadi yang pasti seperti tadi, wajahnya berkilau, kulitnya terus kemudian bersinar, mana ya, wajahnya cenderung bening ya, dan kemudian tidak tampak pelebaran pembuluh darah. Kira-kira seperti itu. Kemudian ada tanda yang lain yaitu yang pasti kulitnya kenyal ya. Kita bisa tes kulitnya kenyal atau tidak, dan kalau misalnya mau tahu lebih lanjut ya memang harus diperiksa kayak gitu ya. Tapi intinya kelihatan secara kasat mata kulitnya tadi bersinar, terus kemudian yang glowing tadi ya, kemudian tidak tampak pelebaran pembuluh darah ya. Baik dokter, tadi sempat sudah disebutkan terkait steps penggunaan skincare dari cleansing, moisturizing sampai penggunaan sunscreen. Ya. Nah itu apakah Exfoliator tadi? Terakhir exfoliator. Nah itu apakah juga bisa digunakan oleh kaum laki-laki atau hanya wanita atau bagaimana? Karena mungkin kalau kaum laki-laki masih ya agak sedikit itulah ya dokter. Tidak terbiasa gitu. Iya, tidak terbiasa menggunakan sunscreen. Kalau zaman sekarang udah banyak ya laki-laki yang dia lebih aware sama kesehatan kulitnya ya, sangat bisa ya, malah itu akan baik kayak gitu. Dan oh ya Mbak, jangan lupa tadi kan sesuatu yang kita lakukan untuk luar ya, jangan lupa untuk juga memperhatikan yang dalam-dalam ya. Jadi tadi kita tahu pada saat puasa nih kita kehilangan cairan, maka kita harus menjaga tuh asupan cairan kita ya. Nanti pada saat sahur dan juga buka, setidaknya kita meminum sekitar 3 gelas ya, 3 gelas pada saat sahur dan 3 gelas pada saat buka puasa. Pada saat sahur maksimal ya 3 gelas ya, karena kalau lebih dari itu juga tidak disarankan kayak gitu. Nanti kita bisa mengatur nih, misalnya pada saat buka puasa sebelum sebelum kita buka kita minum air bersama kurma. Kemudian nanti setelah sholat makan, terus kemudian minum 1 gelas lagi, udah 2 gelas kan ya. Terus kemudian nanti setelah sholat isya atau tarawih kita minum lagi. Begitu juga pada saat sahur antara 2 hingga 3 gelas. Jadi jadi bangun boleh sholat dulu ya, mungkin sholat malam. Sebelumnya kita minum, kemudian setelahnya kita minum lagi, makan, dan diakhiri dengan minum lagi. Begitu. Jadi cairan itu penting banget. Sekali lagi, kalau cairannya kurang, nanti tubuh jadi pertama kita akan lebih mudah keriput, ya kulitnya juga akan menua. Yang kedua, orang-orang yang tadi misalnya kulitnya suka berminyak akan semakin berminyak malahan, kayak gitu. Dan juga jangan lupa selain cairan, makanan nih ya, makanan penting banget, kayak gitu. Kita mesti banyak makan buah, gitu ya, makan sayur. Saya biasanya akan sering cerita ke klien kami gitu tentang perbedaan orang Jawa Barat dan juga Jawa Tengah. Tahu kan ya kalau artis banyak orang Sunda ya gitu. Nah, banyak orang Sunda kita tahu kulitnya kan cerah putih kayak gitu ya. Rata-rata mereka putih, cerah, cantik kayak gitu. Hal ini akan berbeda dengan yang dari Jawa Tengah ya. Bukan jelek, bukan, tapi biasanya orang-orang di Jawa Tengah kulitnya lebih gelap dan juga lebih kering. Kalau kita lihat makanannya, orang Jawa Tengah itu suka makanan yang manis, ya. Tidak terlalu suka sayur. Ya.
Kemudian makanannya sering diingat, misalnya kayak bikin gudeg itu hari kesekian baru dimakan, rawon hari kesekian baru dimakan. Mereka memiliki kebiasaan yang berbeda dengan orang Sunda atau orang Jawa Barat yang biasanya makanannya adalah sayur mentah, biasanya suka lalapan ya. Terus kemudian bahkan sotonya pun full sayuran ya, jadi semuanya full sayuran. Dan kita bisa lihat pada saat mereka minum teh, tehnya adalah teh tawar. Nah, dan ternyata kebiasaan beratus tahun ini berpengaruh terhadap kulit mereka ya. Dan itu juga yang terjadi di orang-orang di Jawa Tengah. Artinya apa? Artinya segala asupan makanan kita itu mempengaruhi tampilan kulit kita. Itu. Saya sendiri pada saat saya makan cilok nih misalnya atau makan pentol, saya coba makan 3 hari berturut-turut. Biasanya hari ketiga saya berjerawat. Artinya apa? Makanan yang dia buruk dia juga akan memberikan efek ke kulit kita. Ya. Jadi minta tolong untuk menghindari. Tadi misalnya yang suka manis harus dikurangin ya. Tapi pada saat puasa boleh, tapi juga nggak boleh berlebihan ya. Terus kemudian juga menghindari, harus menghindari yang dia junk food, yang dia bahannya dari tepung. Terlalu banyak nggak boleh, misalnya bakso, pentol, cilok, sempol, sosis, siomay, nugget, mie goreng, makaroni, instan, gorengan, crispy itu jelek banget kalau buat kulit ya. Jadi harus mulai dikurangi agar nanti tampilan kulitnya tetap sehat dan glowing, baik selama puasa dan setelahnya begitu lagi. Nah ini juga menyinggung tentang tadi ya dokter, step menggunakan skincare. Nah apabila dari beberapa step tadi ada yang ketinggalan atau ada beberapa orang yang tidak punya produknya begitu dokter, itu apakah juga mempengaruhi terhadap kesehatan kulit secara signifikan? Pasti iya ya, pasti cukup hingga mempengaruhi kayak gitu. Contohnya seperti moisturizer tadi, misalnya udah pakai sabun ya, terus kemudian sabunnya ini tipenya yang mengikat minyak banget kayak itu mbak ya, akhirnya kan dia jadi lebih kering, tapi dia nggak ngasih moisturizer. Akhirnya bagaimana? Akhirnya pasti kulitnya akan lebih cepat menua, kemudian lebih dull ya, artinya wajahnya lebih kusam yang pasti, jadi pasti mempengaruhi. Terus misalnya sudah pakai moisturizer tapi kok nggak menggunakan sunblock misalnya, padahal sunblock efeknya adalah untuk proteksi ya kan. Nah karena nggak ada yang memproteksi kulitnya sehingga kemudian menyicil pembentukan hiperpigmentasi atau flek di wajah. Lalu juga kan ya, terus kemudian kita misalnya udah pakai tadi udah lengkap nih, sunblock udah, sabun udah, cleansing udah, exfoliator udah, tapi makanannya nggak dijaga, sama aja gitu. Jadi sebagus apapun skincare tapi makanan nggak karu-karuan, nanti kulit juga tampilannya juga akan buruk. Jadi memang nggak bisa ditinggal. Nah tadi saya bilang 6 langkah tadi penting. Yang pertama adalah cleansing, kemudian moisturizing, terus kemudian kita pakai sunblock ya, kemudian kita pakai exfoliator secara teratur agar kulitnya tetap berganti dengan baik ya, terus kemudian minum air yang cukup, dan yang terakhir makan makanan yang dia bergizi dan bagus untuk kulit. Baik dokter, menurut dokter apakah ada makanan yang baik? Mungkin bisa disebutkan dokter, dia kan menyinggung makanan-makanan yang wajib kita makan juga selain skincare yang juga harus digunakan. Nah, kira-kira makanan yang sehat tadi yang sempat disebut oleh dokter itu apa saja? Kalau tadi kan sudah membahas yang kita hindari ya. Sekarang yang disarankan bukan wajib sih ya. Nah, jadi gini, sayur, buah-buahan, apapun itu di luar itu warna itu penting gitu. Jadi sebisanya kita memakan buah dan sayur yang warnanya bermacam-macam karena dia akan menunjukkan kandungan vitaminnya juga berbeda juga. Yang bagus yang misalnya seperti tomat kayak gitu ya, wortel juga bagus juga ya. Terus kemudian sayur-sayur hijau itu juga bagus juga. Intinya hampir semua sayur dan buah itu bagus ya. Dan kalau bisa intinya diselang-seling warnanya, nggak yang misalnya kita makan hijau terusnya nggak. Jadi ada hijau, ada merah, ada oranye supaya nanti nutrisinya lengkap kayak gitu. Banyak sih tadi udah ya, tomat sudah, jeruk vitamin C bagus, lemon juga bagus ya, brokoli bagus, terus watermelon itu juga bagus ya. Rata-rata semua buah baik untuk kulit kayak gitu. Ya, tadi sempat disinggung makanan manis. Misalkan ada seseorang yang ini sangat gemar makan buah ya dokter. Nah itu apakah dengan kebanyakan makan buah itu juga dapat mempengaruhi kesehatan? Pasti mempengaruhi deh dok, atau gimana? Segala sesuatu yang baik
Kalau berlebihan itu pasti buruk ya. Dan kemudian tipsnya agar gula darahnya tidak naik ya, maksudnya agar tetap sehat ya, pasti kalau bisa jangan di jus buahnya. Jadi makannya dipotong saja. Itu lebih baik karena dia akan membuat smart glucose yang ada di dalam buah itu tetap jadi smart glucose. Karena kalau dia di jus biasanya kan kita tambah gula, tambah susu kental manis, ya itu kan jadi berkurang manfaatnya kayak gitu. Jadi kalau bisa buahnya cuma dipotong aja ya, dan sekali lagi tidak dimasak karena kan pada saat dimasak nanti enzimnya ada yang rusak. Jadi kira-kira seperti itu. Intinya buahnya tetap buah yang mentahan kalau kita bilang ya, dan kalau bisa jangan di jus atau ditambah gula ataupun susu kental manis kayak gitu. Baik, Sobat Abad, bisa kita simpulkan bahwa cara penggunaan skincare di saat bulan Ramadan, yang pertama tadi seperti yang sudah dijelaskan oleh Dr. Ria, yang pertama jangan lupa kita untuk mencuci wajah, jadi cleansing. Kemudian yang kedua moisturizing. Setelah kita memakai moisturizer, kita wajib untuk menggunakan sunscreen atau sunblock gitu kan. Kemudian setelah itu kita wajib exfoliating kulit kita supaya terhindar dari keluhan dini. Selain 4 tahapan penggunaan skincare tadi, kita juga harus menjaga kebutuhan air minum kita agar cukup seperti itu. Kemudian selain itu kita harus menjaga makanan kita harus memakan makanan bergizi dan juga sehat seperti memakan sayur mayur, buah-buahan, asalkan tidak terlalu berlebihan seperti itu. Mungkin cukup sekian dari podcast kali ini. Terima kasih kepada Dr. Ria atas kesempatan waktu dan juga ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.